warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Sohibul Musibah Bapak Wid, yang mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditabahkan hatinya. Ini bini yang pegih ini, saudara-saudara sekalian. Ya, wa amma bini mati, ya kawin lagi. Ini namanya wa amma bini, bukan wa amma bini mati, wa amma bini mati, ya kawin lagi. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Ahmad Syafi'i RC, Zahruddin, ustaz-ustaz yang lainnya saya kata ini dia kelamaan ya. Iya, kesuwen. Ya, saya cerita, saya kemarin habis dirawat di rumah sakit. Itu atas bantuan bapak-bapak yang telah sampai kepada saya. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsiro. Mugi-mugi Gusti Allah paringi keberkahan datang panjenengan. Alhamdulillah. Jadi ya ketolongan itu. Mulanya saya 10 hari itu kagak enak makan, kagak doyan makan 10 hari. Nah, terus kan ngelembrek, ngelembrek. Nah, itu dibawa sama Pak Jiaku. Pak Jiaku udah punya inisiatif. Pak Jiaku panggil ambulan, bawa, panggil lagi saudara saya mau ke Duren Sawit. Oh, jangan katanya, terus semua aja ke Rumah Sakit Persahabatan. Alhamdulillah, atas bantuan Pak Wali Kota, saya ditempatkan di satu kamar isinya 2 orang. Wali Kota telepon kepada yang namanya kepala rumah sakit, telepon lagi kepada suku dinas kesehatan Jakarta Timur. Ini kiai gua lu urusin. Coba-coba lu kata urusin, gua pecat lu. Ya, jadi kalau kita deket sama pemerintah, untung urusan dunia. Kalau kita kagak deket sama kiai, rugi masalah agama. Tadi kan baru tahu yang bakal ditanyain adalah 7 hari sampai namanya 40 hari. Dari mulai sekarang udah diapalin. Begitu ada datang malaikat, bungkem. Makanya ditalkin ini kalau ini Ustaz Sohib boleh kurang talkin. Jadi itu begitu bapak-bapak. Jadi selama 3 hari 3 malam saya di Bangsal sebanyak 15 orang, 2 meter 1, 2 meter 1, 2 meter 1. Baru malam ketiga saya ditempatkan di satu kamar. Udah saya bayang ngaduk ngetan. Kenapa? Karena yang namanya ini begini tempat tidurnya. Ini dibius, apa namanya? Diinfus, ini diinfus. Ya gua madep mana ini? Sono susah. Udah, saya ingat ayat Al-Quran. Fa'ayyuma tuwalu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di situ kamu menghadap Tuhan. Yaudah, Allahu Akbar aja. Kan kagak boleh, kalau saya kagak boleh. Ambil namanya pakai pempes, saudara-saudara kalian. Mana pempes kencing mulu ngondong. Gitu. Nah, terus saya pikir tapi berkat doa bantuan seluruh jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya pikir saya mau ke Pondok Ranggon. Tapi kata saya Pondok Ranggon udah penuh ya. Kemana lagi ke Tegal Alur? Tuh, mana lagi? Sekarang ini ada nanti di Rorotan itu, saudara-saudara sekalian. Di Rorotan ada 2 hektar, lagi digarap itu. Nah, ini cerita yang namanya pengalaman ritual.
Selama berapa hari? 13 hari. Dari mulai tanggal 1 Januari saya habis maghrib, sebelum maghrib dibawa sama Pak Haji Yakub beserta dengan jamaahnya. Kemudian saya sampai di sono 13 hari. Kalau kemana-mana, pantat udah panas ini. Ya, cuman yang bisa digerakin buat yang namanya belakangnya doang. Itu di situ mendapat satu yang namanya perawatan. Dari mulai jam 5 pagi kita udah ditensi, kemudian ditotok yang namanya berapa darah kita, sampai yang namanya malam itu. Nah, itu bukan saya saja, semuanya begitu, saudara-saudara sekalian. Itu berarti pemerintah hadir pada saat itu. Kesian. Ya, lanjut. Saya terusin ya. Begitu bapak-bapak sudah pengalaman. Saya juga punya masa kritis, saudara-saudara sekalian. Pada saat 5 hari masa kritis, ya mati juga gue nih. Ya takut juga, walaupun Ustaz juga takut juga. Ya. Hah? Enggak mati. Nah, itu kalau kata orang Betawi mah laporan bang kerok juga. Nah, mau mati. Berdoa saya gini. Ya Allah, tempat saya di mana ini? Ngimpi, saudara-saudara sekalian. Begitu ngimpi di tempat apa namanya kuburannya kok gelap. Ya neraka bulan. Itu setelah 3 hari. Setelah 3 hari saya. Nah begitu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Tuh ini pengalaman menjelang mati. Setelah saya 3 hari istighfar terus. Kita genjot yang namanya istighfar. Astagfirullahaladzim, kulli dzambin la yaghfiru dzambal azim illa azim, ya azim. Ada lagi istighfar yang lain-lain. Tuh, baru mimpi lagi. Di malam ke-6. Udah, tuh katanya tinggal di sini aja, di dekat masjid. Disawain rumah saya. Tuh, rumahnya gede, cakep, lega, saudara-saudara sekalian. Nah, barangkali ini apa namanya? Istighfar saya diterima sama Tuhan, begitu. Kenapa? Nah, sebab begini. Kenapa saya minta rumah saya di mana? Saya sebelum sholat Jumat itu adalah saya membiasakan diri adalah sholat sunat awabin. Berapa sunat awabinnya? 4 rakaat. Usul sunat awabin, kiai saya ngajarin begitu. Kalau sebelum Jumat datang jam 11, udah datang dah duluan. Itu sholat sunat awabin. Kalau bukannya antara maghrib udah sholat sunat awabin, sunatnya orang taubat kepada Allah. Rakaat pertama saya baca qul 50, rakaat kedua saya baca qul 50. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Rakaat pertama lagi 50 qulhunya, kemudian rakaat lagi kedua adalah 50 qulhunya. Jadi jumlahnya qulhunya itu adalah 200. Siapa orang kata Nabi yang sholat 4 rakaat qobliyatul Jum'ati sebelum Jumat sampai yang namanya imam keluar yang namanya membaca khutbah, kemudian dia telah mendapatkan haknya Jumat. Tuh, pakon ada hakul Jum'ati, dia telah melaksanakan kewajiban Jumat. Dan yang terakhir bakal dikasih tahu sebelum matinya adalah tempatnya. Tuh, makanya saya minta, ya Allah rumah saya di mana itu? Kayak yang kayak kapal itu kan yang jatuh di Pulau Seribu. Apa tuh? Nyampe itu kok gelap rumah saya gitu. Nah jadi itu stres 3 hari saya stres. Ada langsung masuk ya neraka buat ini. Ya begitu. Itu begitu bapak-bapak sudah. Itu pengalaman. Jadi ini pengalaman barokah daripada Pak Wali Kota, karena kita kan sering yang namanya bergaul dengan Wali Kota melalui sholat subuh gabungan, Pak Ulum dan lain sebagainya. Sering saya undang Pak Wali Kota ke kantor gitu. Begitu saya ucapin terima kasih Pak Wali Kota atas bantuannya.
lu kagak urusin yang namanya kayak gua pecat lu, wali kota. Begitu diancam, dia nggak maunya lu gua aja, gitu. Nah itulah bapak-bapak serba-serbi yang namanya di rumah sakit. Masya Allah, Robi, tuh itu yang disuruh yang namanya apa? Untuk isolasi, yaitu 2 minggu, gitu. Nah tentang masalah yang namanya tahlil dan lain sebagainya, ini kenapa? Kok yang namanya COVID ini kagak habis-habis, kagak pindah-pindah, malah tambah banget ini sekarang kita ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, apa? Ini la'ahumu bi ahlil ardi azaban. Saya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibacakan oleh Nabi, saya tidak berencana untuk mengazab penduduk bumi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bercita-cita untuk mengazab penduduk di muka bumi ini. Kan sekarang ini kapalnya kemudian gempa 6,1, ya, itu lagi banjir di Kalimantan, yang namanya di Sumedang, pada gugur apa itu? Ya longsor, ya gugur. Terus lagi yang namanya di mana-mana, Gunung Merapi meletus. Apa yang namanya ini dunianya udah kagak demen ditempatin sama kita, aduh gimana? Ya, sono musibah. Yang jelas negara udah kagak punya duit. Punya duit itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Ini buat ngurusin yang namanya COVID saja, subhanallah. Ini triliunan dari mana? Ya. Bukan utang, katanya nganju. Itu kata Allah, saya tidak berencana mengazab penduduk bumi. Fa'idha nazurtu, apabila saya melihat, memandang, ila umat umari buyuti, apabila saya melihat masih banyak orang yang datang ke musola, masih banyak orang yang datang ke masjid, masih banyak orang yang berzikir, sorrofu azabi anhum, saya palingin tuh, saya pisahin tuh, ya. Kagak jadi saya timpakan azab kalau masih banyak orang yang datang ke musola, masih banyak orang yang datang ke masjid. Nah ini masih pada takut. Lah tambah banget itu COVID. Iya, datang ke masjid. Jadi saya divonis bukan yang namanya kena COVID. Ada surat dari dokternya, bukan. Jadi saya 10 hari kagak doyan makan. Ini yang namanya nggak ada asupan, ngembrek, kecapean, darah gula saya naik. Saudara-saudara, darah gula kagak boleh naik. Itu kata orang dulu namanya bukan kencing manis dulunya mah, sekarang namanya diabetes. Tuh begitu. Jadi itu yang diobatin. Jadi udah berapa kali di center apa? Kalau rongsen di center itu. Bukan yang Solo, dikeker. 3 kali dikeker. Jangan banyak-banyak katanya Pak Ustaz, dikeker. Cukup sekali aja. Katanya itu kata yang namanya teman saya juga dia kena COVID tuh. Teman saya yang satu kamar, cuman jaraknya 2 meter. Ya udah. Tiap malam itu suruh pakai itu, oke itu. Pakai ini masker. Kalau kita masker, kan kita bau sudah, kita hidup ke sono ini lagi. Tapi dikasih namanya buat gas itu apa namanya itu? Oksigen kalian masuk tuh 24 jam. Kita tempelin aja yang namanya di hidung. Tuh begitu. Kalau kata Allah, saya masih melihat masih banyak orang yang berzikir, masih banyak orang yang meramaikan masjid,
Masih banyak orang yang meramaikan musola, saya singkirkan, itu seksa. Ya umari buyuti. Kemudian wa yastaghfiruna fil ashar. Masih banyak orang yang minta ampun di waktu malam. Kemudian wal mutahabbina fi. Kemudian kalau saya masih melihat banyaknya orang yang berzikir di masjid, nah ini kita pada takut ke masjid, jalan aja. Jadi saya bukannya kena COVID, saya bukan, karena emang penyakit bawaan udah tua. Nah ini aku bawa teken. Ini bawa teken. Ingat nggak orang Betawi? Ya, ada orang Jawa, cucunya lahir di Jakarta, kakeknya lahir di Jawa. Begitu yang namanya anaknya sudah mati teken. Nah, aku kepleset, teken aku, dan diteken sama aku. Nah ini tekan berarti namanya tongkat. Supaya apa? Berat saya 112 kilo. Berat, abot. Tapi sekarang ini alhamdulillah udah apa sih namanya, gesper, lobangnya udah turun 2. Dan yang namanya di rumah sakit, pengalaman itu Pak, jangan sampai sakit. Kemarin saya kontrol ke rumah sakit Persahabatan, udah pagi katanya, jangan kemari-mari lagi. Ngapain gua mau lagi kalau kagak sakit? Artinya kata dia, jangan kemari-mari lagi, ya supaya dipelihara badannya, jangan sampai sakit. Tapi ya, saya tiap bulan saya bayar BPJS kelas 1, makanya ditaruh kelas 1. Sudah sekalian, kelas 1 berapa? 150.000 tiap bulan. Anak saya ada 4 anak saya. Bini saya 1 bini. Kucing. Jadi bini itu kiai, mohon maaf ya, kalau bini bikin nikmat, jadi bini bikin nikmat. Coba kalau kita tahu bini, lah kalungan. Nah, jadi istri 1, nah setiap bulannya saya bayar 800.000. Tuh, itu buat BPJS. Makanya wali kota tolong kasih tahu mana dia yang namanya BPJS-nya. Ini udah dibayar belum BPJS Ustaz Barudin? Makanya beliau ikut yang namanya ambil bagian. Jadi sekarang ini ayo ramaikan. Kalau pengen yang namanya zikir ratibul hadat, itu setiap hari Sabtu pagi sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Badariyah. Saya ada di situ membaca Al-Wirdul Latif. Baru yang ngaji, namanya ngaji Saroful Ummatil Muhammadiyah. Ya, yang mana kagak saya pernah ngaji sama Habib Ali, bukan sama saya Jabir. Saya Jabir umur 46 mati. Tapi itu kiai, itu saya Jabir emang badannya kegedean. Sama seperti orang Turki. Orang Turki itu ya keluar dari Masjid Madinah pada waktu saya melaksanakan ibadah haji, karena saking gendutnya, udara pada saat itu sangat dingin, tiba kelompok mati. Mana? Orang Turki. Jadi ini para kiai, para ulama, kurang lebih di YouTube apa di mana itu hampir 200 orang yang meninggal dunia. Nah itu saya punya teman Ustadz Patora, asli orang Pedengan, mantunya Haji Sayung, orang Buaran, Pak Haji Sirmat, Ustadz Qurtubi, itu ketua NU Jakarta Timur, kagak tertolong. Di rumah sakit Islam Jakarta Utara itu barangkali apakah dia dapat kamar, kurang mendapat perawatan, kagak tolong. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati atas izin Pak Wali Kota, bawa tuh, karena ini ulama, ketua NU Jakarta Timur. Nyampe sono cuma dapat 1 hari, ngabisin napas yang terakhir, apa? Jantung, saudara-saudara sekalian. Tuh, kalau kurang tertolong, saya juga kalau tertolongan, subhanallah, masya Allah. Nah itu begitulah. Jadi ini ramaikan.
Jangan sampai kampung kita sepi. Masya Allah. Apabila saya melihat masih banyak orang yang meramaikan majlis zikir, masih banyak orang yang meramaikan yang namanya musola dan masjid, ila umari buyuti soroku azabi anhu, saya pindahkan itu seksa saya. Makanya di mana-mana barangkali kurang zikir, saudara-saudara sekalian. Kurang. Saya 1 tahun udah itu kan, hampir 1 tahun ini Ratibul Hadad. Ya karena ngikutin pemerintah Ratibul Hadad. Tapi hampir tiap malam, setiap jam 3 ada yang Assalamualaikum. Jam 3 Kiai. Wah, kenapa ini? Bukan memetik, bukan. Rupa-rupanya kalau saya baca ratib itu kan, yang namanya kita tawasul sudah banyak. Ini udah 1 tahun kok kagak ada. Ini mana terbaru itu ya? Ya. Atas berkat doanya alhamdulillah masih bisa kembali. Dan yang kedua, wal mustaghfirina bil ashar. Kalau saya masih melihat banyak yang orang istighfar. Saya di rumah sakit saya istighfar, Pak. Jam 3 malam saya teman tidur, kemudian saya istighfar sama Tuhan. Saya doain supaya jamaah Allahumma fir li wali walidina waliman ahsana ilaina. Kemudian yang pada cinta kepada saya, tolong ampuni. Begitu, itu di rumah sakit. Bro, saya sakit, itu dosa saya lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-mutahabbi nabi, orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Kita datang di sini karena kita cinta kepada Sohibul Bayi. Kita pulang karena lillahi ta'ala, tidak ada yang diharapkan. Makanya saya dekat sama pemerintah bukan karena pengen dapat duit dari pemerintah, enggak, beda. Karena saya ngalamin zaman Presiden Soeharto. Dulu saya dikejar-kejar. Nah sekarang dekat pemerintah, yang penting gue punya zikir, gue taklim, lu jangan ganggu, asal lu lihat aja, gitu. Nggak ada harapan kali minta dibantu, nggak ada saya. Lillahi ta'ala. Tapi banyak orang yang dekat sama pemerintah pengen dapat bagian keuntungan. Ada yang pengen bikin akte jual beli kagak bayar, dekat sama pemerintah. Lah akte jual beli tanah malah kudu bayar, karena itu bagian daripada bagian pemerintah. Tuh, ini dekat sama pemerintah, bikin akte jual beli kagak bayar, pengen kagak bayar, jangan, itu hak mereka, begitu. Itu begitu. Jadi saya dekat sama pemerintah, yang penting gue pikir, kemudian saya tabligh, kemudian pengajian saya jangan diganggu, begitu Kiai. Kalau dulu saya ngajak kelurahan kagak boleh. Pada waktu tahun 9 berapa itu pemilu, saya kan dulu keluaran pesantren Tembuireng terkenal dengan yang namanya P3-nya. Begitu saya naik kelurahan, emang masih banyak apa P3 katanya? Waduh, nanti saya sampai juga didodok, kelurahannya udah mati sekarang. Begitu, itu kan sudah diberikan kesempatan. Nah makanya saya deketin pemerintah. Bahwa pemerintah kan punya anak banyak, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Protestan, terus lagi sekarang ada Konghucu. Nah kalau kita dekat, agak dekat saudara-saudara sekalian, entar bagian kita diambil sama orang lain, bro. Jadi kedekatan saya dengan pemerintah supaya kita dakwah lancar. Asal lu lihat aja, bantuin jangan, lu lihat aja. Apa paling bagi beras 15.000. Nah begitulah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pengalaman saya. Ya, mudah-mudahan ini kita terus kalau berzikir nanti di Masjid Al-Badariyah setiap Sabtu ngaji supaya kampung kita masih bergema, jangan sepi aja. Ngenes rasanya. Yang kasihan apa? Ini kata Ustaz Soleh Bukhari yang bercerai banyak banget. Ini bercerai banyak banget kan? Ini anak masih muda-muda. Kenapa kakinya suaminya pada di PHK? Tuh, nggak punya duit, ditinggal. Ada yang namanya aku punya anak 3, lakinya masih kerja, kemudian CLBK muncul kembali. CLBK
cinta lama bersemi kembali. Ketemu mantan pacar, kegoda, ngikut, anaknya ditinggal sudah. Aduh, itu, iya ini yang namanya di seluruh Indonesia kayak begitu. Jadi wal mutahabina saling cinta karena Allah, bukan karena duit. Pelihara itu saudara-saudara sekalian. Jadi minta ampun di waktu malam, jangan lepas 70 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Punah sakmenten, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita. Mohon pangapunten, ya. Ketupat nyeblung di santan. Menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini doanya.